panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam presentasi pada hari ini. Izinkan saya membahas sebuah topik yang seringkali kita jumpai tetapi jarang kita sadari, yang berjudul tentang patriarki dalam perspektif Islam dan kehidupan modern. Apa sih patriarki itu, teman-teman? Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama. Dalam sejarah, patriarki muncul dari budaya dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad. Tujuan pembahasan kita hari ini yaitu memahami konsep patriarki, meninjau dampaknya terhadap masyarakat, menjelaskan pandangan Islam tentang keadilan gender. Ada 4 contoh patriarki di kehidupan. Yang pertama, dalam keluarga laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga tanpa memperhatikan kemampuan atau peran istri. Yang kedua, di tempat kerja, perempuan sering mendapatkan gaji lebih rendah dibanding laki-laki meskipun memiliki pekerjaan yang sama. Yang ketiga, dalam pendidikan, di beberapa budaya anak laki-laki lebih diutamakan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan anak perempuan. Yang keempat, dalam masyarakat, perempuan sering menghadapi stereotip dan diskriminasi berbasis gender. Selanjutnya kita akan membahas dalil Al-Quran tentang kesetaraan gender. Yang pertama, kesetaraan dalam amal saleh. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Ayat ini menegaskan bahwa nilai manusia tidak bergantung pada gender, tetapi pada keimanan dan amalnya. Yang kedua, hak perempuan dalam keluarga. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang harus dipenuhi dengan cara yang adil. Dalil hadis tentang penghormatan kepada perempuan. Yang pertama, perintah memperlakukan perempuan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena mereka adalah teman hidupmu. Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku hormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan penghormatan tinggi Islam kepada perempuan, terutama dalam perannya sebagai ibu. Dampak patriarki. Yang pertama, bagi perempuan, diskriminasi, kekerasan berbasis gender dan akses yang tidak setara terhadap pendidikan serta pekerjaan. Yang kedua, bagi laki-laki, tekanan untuk selalu menjadi pemimpin atau penyedia utama yang dapat menyebabkan stres. Islam dan keadilan gender. Islam tidak mendukung sistem patriarki yang menindas. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dalil-dalil menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam hak dan kewajiban.
Kesimpulannya yaitu patriarki adalah hasil budaya dan perlu dikaji ulang sesuai nilai-nilai keadilan Islam, mengejarkan penghormatan terhadap perempuan dan kesetaraan gender. Kita semua memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Bagaimana kita merespon hadirin yang saya hormati, patriarki bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, mulailah dari keluarga dengan memberikan pendidikan setara bagi anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Hindari stereotip yang membatasi potensi seseorang berdasarkan gender. Dukung kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, pendidikan, dan politik. Hadirin sekalian, patriarki bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan. Ini tentang struktur kekuasaan yang perlu kita tinjau ulang agar semua individu tanpa memandang gender memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semoga kita dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.